Frank, Frank, get it. Hold on. Come on. Halo, apa kabar semuanya? Udah pada ngopi? Atau hidupnya masih pada sepi? Dalam video kali ini, kita mau bahas alur cerita film The Jungle Cruise. Film yang menceritakan tentang petualangan seorang ahli botani yang bernama Lily dalam mencari pohon keramat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Film ini disutradarai sama Jean-Claude Serra. Film yang dirilis tahun 2021 ini dibintangin sama Emily Blunt dan juga si botak Dwayne Johnson. Oke, daripada lama-lama, mending kita langsung satset aja ke videonya. Diawali kisah seorang yang bernama Agire bersama pasukannya mencari pohon keramat atau yang disebut Tears of the Moon. Namun Agire dan pasukannya diserang oleh binatang buas penguasa hutan. Agire berhasil diselamatkan oleh suku asli di sana. Setelah berhasil disembuhkan, Agire malah meminta mata anak panah spesial milik kepala suku yang merupakan kunci untuk menemukan si pohon keramat. Agire memaksa kepala suku untuk memberikannya, bahkan sampai menghancurkan desa suku tersebut. Agire dan anak buahnya yang gagal mendapatkan mata anak panah ini membakar desa mereka hingga akhirnya Agire mendapat kutukan dari hutan dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Cerita ini disampaikan oleh ilmuwan muda yang bernama McGregor, bahwa pohon yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit memang nyata adanya. Tapi teori dan cerita McGregor ini tidak masuk akal dan gak bisa diterima oleh ilmuwan lain karena semuanya gak ada bukti dan hanya mitos belaka. Di gedung yang sama terlihat Lily yang merupakan kakak dari Gregor menyelinap untuk mencuri sebuah benda keramat. Lily berhasil mengelabui dan melumpuhkan para penjaga. Bahkan dia sempat mengganti pakaian dan menyamar sampai nggak ada yang menyadari. Lily kemudian menemukan apa yang dia cari, yaitu mata anak panah yang melegenda. Kemudian datang seorang pria yang bernama Prince Joachim, yang merupakan seorang donatur asosiasi yang juga menginginkan mata anak panah tersebut. Lily yang belum sempat kabur kepergok sama Joachim. Namun dengan gesit, Lily bisa mengelabui mereka semua. Saat berusaha kabur, Lily malah bergelantungan di jendela. Gregor yang tepat berada di luar gedung melihat saudarinya bergelantungan dengan cepat memberikan pertolongan dengan menghentikan bus yang kebetulan lewat. Lily pun akhirnya bisa lolos dari sergapan Joachim. Di kediamannya, Lily bersiap untuk melakukan ekspedisinya di hutan Amazon. Lily mencuri anak panah tadi adalah karena ingin menemukan pohon keramat Tears of the Moon. Lily adalah seorang ahli botani yang ingin meneliti dan mengembangkan daun dari pohon Tears of the Moon yang konon katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit, termasuk kejombloan kalian semua. Scenes berpindah ke hutan Amazon. Orang ini adalah Frank, seorang pemandu wisata yang sedang membawa wisatawan menyusuri hutan Amazon dengan kapal pesiarnya. Frank menjelaskan bagaimana kehidupan hutan Amazon di luar dan dalamnya. Dia bahkan bekerja sama dengan suku pedalaman untuk membuat tipuan agar wisatawan merasakan sensasi bahaya hutan Amazon. Di pelabuhan, Frank sudah ditunggu seorang rentenir yang bernama Nilo. Karena hutang Frank yang terlalu banyak, Nilo menyita kapal pesiar Frank dan menggemboknya. Namun diam-diam, Frank menyelinap ke ruangan Nilo untuk mengambil kunci kapal pesiarnya. Lily dan Gregor yang berada di tempat yang sama sedang mencari Nilo yang juga merupakan seorang pemandu terkenal. Saat sampai di ruangan Nilo, Lily menemukan Frank. Tapi dia mengaku kalau dirinya adalah Nilo. Kemudian Lily membuka peta kuno sungai Amazon yang dia dapat dari ayahnya, yang bisa membawa mereka ke lokasi Tears of the Moon. Kemudian Nilo palsu ini mengajak Lily ke bar untuk menjemakati tarif perjalanannya. Lalu datanglah Gregor dan Nilo yang asli. Lily yang sudah ditipu pergi meninggalkan Frank dengan kesal. Frank menyadari tidak mungkin mengalahkan Nilo perkara servis pemandu wisata. Namun Frank yang menyadari Lily memiliki kunci menuju Tears of the Moon kembali membujuknya. Namun tiba-tiba seluruh orang dikagetkan dengan kedatangan seekor jaguar. Frank mencari akal dan melawan jaguar tersebut sendirian.
Dengan kecerdikannya, Frank berhasil membuat si jaguar pergi. Frank kemudian menjelaskan pada Lily untuk menggunakan jasanya karena dia dapat melindungi mereka di hutan Amazon yang sangat berbahaya. Lily yang sudah melihat aksi Frank pun percaya dan menyewa Frank dan langsung membayar uang mukanya. Sebelum perjalanan, Frank mempersiapkan kapalnya. Terlihat jaguar yang dia kalahkan tadi ternyata adalah peliharaannya yang bernama Proxima. Lalu McGregor datang dengan semua barang bawaannya yang sangat banyak. Namun Frank membuang hampir semuanya karena dirasa gak berguna dan akan mengganggu laju kapal. Sementara itu ternyata Lily diculik oleh suruhan Joachim. Frank pun segera mencari Lily. Bukan wanita sembarangan. Lily berhasil melepaskan diri dan lari dari suruhan Joachim. Kemudian Lily dan Frank bergegas menuju kapal karena pasukan Willow juga mengejar mereka. Frank langsung terjun ke sungai untuk menyeberang menuju kapal. Namun Lily yang takut air ini malah mencari cara lain dan berinisiatif menggunakan katrol barang. Lily pun berhasil mendarat dengan buruk di seberang sungai. Belum sempat bernafas, mereka bertiga yang baru memulai perjalanan pun kedatangan kapal selam milik Joachim dan langsung menembaki kapal Frank. Lalu Frank segera memacu kapalnya sekuat tenaga. Frank yang banyak akal ini mengelabui Joachim, yang membuat kapal Joachim tersangkut di pelabuhan. Dalam perjalanannya, Lily menyadari jalur yang diambil Frank berbeda dengan peta miliknya. Frank mengatakan kalau jalur yang dia ambil ini sudah benar karena dia mengetahui seluk-beluk hutan Amazon. Tapi Lily bersikeras meminta Frank mengubah jalurnya sesuai peta. Tentu saja Frank yang sudah dibayar mengikuti perintah Lily. Menjelang malam, mereka berhenti sejenak dan beristirahat. Frank akhirnya menangkap piranha untuk dijadikan makan malam karena mereka tidak membawa bekal makanan sedikit pun. Saat Gregor bersiap untuk tidur, dia pun terkejut karena Proxima muncul dan mengejarnya. Lily yang merasa mengenali jaguar ini menyadari kalau Frank membohonginya lagi. Dan kejadian di bar tadi siang pun hanyalah settingan, seperti hidup anak muda zaman sekarang. Scene berpindah ke lokasi Prince Joachim, di mana dia dan anak buahnya berada di goa yang merupakan sebuah mitos dan legenda, yaitu tempat di mana Aguirre dan pasukannya dikutuk oleh hutan dan berubah menjadi batu. Joachim bermaksud membuat perjanjian dengan Aguirre untuk mendapatkan daun Tears of the Moon karena Aguirre juga membutuhkannya untuk terbebas dari kutukan. Esok harinya, Frank melihat Lily dan Gregor sedang berbicara dan melihat kuncinya disembunyikan di tas milik Lily. Frank lalu meminta Proxima untuk dapat mengambil kunci tersebut dari tas Lily. Jalur yang ditunjukkan Lily membawa mereka kepada arus yang kencang dan menuju air terjun. Arus yang deras mengobrak-abrik isi kapal, sampai-sampai Proxima meminum amer yang berserakan. Frank sekuat tenaga dan dengan semua pengalaman miliknya berusaha menyelamatkan hidup mereka. Kapal dan semua isinya pun terombang-ambing dan berserakan. Walaupun dengan kapal yang seadanya, Frank dapat menyelamatkan mereka. Lily yang gak terbiasa dengan hal ini pun langsung jackpot. Tidak berbeda dengan Lily, Proxima pun juga ikut mabuk. Ini terjadi karena dia mencicipi wine milik Frank yang tumpah saat terombang-ambing tadi, sehingga Proxima gagal mengambil kunci milik Lily. Saat kapal mereka berada di pinggir sungai, Lily mencoba mengabadikan momen yang ada di kapal. Dia melihat sebuah ruangan rahasia. Lily yang penasaran tentu saja masuk ke dalam ruangan tersebut. Lily terkejut karena dia menemukan buku catatan Frank dan semua hal yang mengarah kepada Tears of the Moon. Ketika Lily menanyakan hal tersebut, Frank mengakui kalau dia memang pernah mencari pohon tersebut, namun sudah menyerah karena tidak pernah menemukannya walau bertahun-tahun mencari dan menganggapnya mitos saja.
McGregor yang berada di luar tiba-tiba dipanah dan jatuh pingsan. Lily yang penasaran dan melihat keadaan Gregor pun juga ikut dipanah. Bahkan Frank juga dipanah sampai mereka semua pingsan. Mereka dibawa ke desa suku pedalaman dan bertemu dengan kepala suku. Frank yang mengerti bahasa mereka mengatakan kepada Lily untuk menyerahkan kunci keramatnya. Lagian itu juga milik nenek moyang mereka. Walaupun Gregor meminta Lily untuk memberikan kuncinya, Lily tetap menolak sembari mencoba membuka pengikat tangannya diam-diam. Lily yang berhasil melepas ikat tangannya langsung merebut salah satu senjata suku pedalaman dan mengancam mereka semua. Kepala suku yang merasakan keseriusan Lily pun akhirnya membeberkan kalau mereka bekerja sama dengan Frank untuk bisa mendapatkan kunci tersebut. Tentu saja, Lily merasa sangat marah karena ditipu Frank berkali-kali dan dia langsung menamparnya. Lily yang pergi pun kemudian berbincang dengan kepala suku. Lily meminta kepala suku untuk menerjemahkan tulisan yang ada di kunci tersebut dengan imbalan akan memberikannya topi. Setelah kepala suku menerjemahkannya, Lily sadar kenapa tidak ada yang bisa menemukan Tears of the Moon sesuai dengan peta. Karena mereka salah mengartikan makna dari simbol yang ada di mata anak panah itu. Dan lokasi sebenarnya ternyata tidak jauh dari lokasi mereka sekarang. Akhirnya Lily memutuskan untuk berangkat tanpa membawa Frank. Lily yang udah nggak percaya dengan Frank yang sudah menipunya berkali-kali ini memberi sisa upah Frank dan menyuruhnya tidak usah ikut saja. Ketika semuanya sedang bersantai, tiba-tiba suasana di desa berubah. Frank yang sedang duduk galau pun menyadari ada yang tidak beres. Frank terkejut dan nggak percaya dengan apa yang terjadi. Kemudian Frank bergegas menemui Lily dan mengajaknya pergi dari sana. Tentu saja Lily nggak percaya sama Frank. Namun situasi di luar memang benar-benar sudah kacau. Ternyata Aguirre dan anak buahnya bangkit kembali dan terlepas dari segelnya. Mereka mengincar mata anak panah Lily untuk mencari daun Tears of the Moon agar terbebas dari kutukan. Perlawanan suku pedalaman pun nggak sanggup menghadapi makhluk-makhluk immortal ini. Salah satu anak buah Aguirre berhasil merebut kunci keramat dari Lily. Frank tentu saja nggak bisa ngebiarin hal ini dan berusaha merebut kembali kunci keramatnya. Ternyata Frank dan Aguirre adalah teman lama. Loh, kok bisa ya? Frank yang berusaha mengambil kembali kuncinya dari Aguirre membiarkan dirinya tertusuk agar bisa mengambil mata anak panah tersebut. Dan dia pun terjatuh, tapi Frank segera melemparkan anak panah tersebut kepada Lily. Kepala suku menyuruh Lily untuk segera melarikan diri dan membawa kuncinya jauh dari sungai. Karena Aguirre dan anak buahnya nggak bisa berada jauh-jauh dari sungai karena kutukan mereka. Itulah sebabnya Joachim memberikan setetes air saat mereka membuat perjanjian tadi. Lily langsung berlari secepat kilat menjauh dari sungai. Saat Lily hampir tertangkap, Aguirre dan anak buahnya satu persatu kembali ditarik oleh hutan karena mereka terlalu jauh dari sungai. Pagi harinya ketika Lily mencari Gregor, dia menemukan Frank yang ternyata masih hidup dengan pedang yang masih tertancap di dadanya dan bahkan tidak berdarah sama sekali. Saat melanjutkan perjalanan, Frank menjelaskan kalau nama aslinya adalah Francisco dan dia merupakan rekan seperjuangan Aguirre 400 tahun yang lalu dalam pencarian Tears of the Moon. Frank menceritakan kalau dia dan Aguirre adalah teman baik bahkan seperti kakak dan adik. Mereka pergi ke Amazon untuk mencari Tears of the Moon demi mengobati penyakit Putri Aguirre yang sedang sakit parah. Frank yang seorang kartografer bisa membuat peta Amazon sepanjang perjalanan mereka. Namun alam berkata lain, mereka semua tidak mampu bertahan dari kerasnya alam, yang membuat satu persatu dari mereka tewas dan hanya menyisakan Frank, Aguirre, dan 2 orang rekannya sebelum diselamatkan suku pedalaman Amazon. Mereka berhasil bertahan hidup karena penduduk lokal memberi mereka kelopak Tears of the Moon sebagai obat.
Setelah sembuh, Agire meminta kunci keramat agar bisa mendapatkan Tears of the Moon dari kepala suku. Tapi kepala suku tidak mau memberikannya. Agire pun memaksa dan membunuh kepala suku. Sang putri yang menyimpan kunci tersebut melarikan diri, namun dikejar oleh Agire dan anak buahnya. Tapi Frank datang dan menyelamatkan sang putri. Di sisi lain, sebelum kematiannya, kepala suku komat pamit baca mantra demi mengutuk Agire dan anak buahnya. Itulah sebabnya mereka jadi immortal dan gak bisa jauh dari sungai. Selama bertahun-tahun, Agire dan Frank terus bertarung dan saling bunuh. Tapi tentu percuma saja, gimana caranya dua makhluk immortal bisa saling bunuh. Akhirnya Frank menjebak Agire dan yang lain ke dalam sebuah goa yang jauh dari sungai. Hal inilah yang membuat Agire dan anak buahnya berubah menjadi batu. Tahun-tahun berlalu, Frank mendirikan rumah dan pelabuhan dan membuat jasa wisata kapal pesiarnya. Frank tentu saja lelah dengan kehidupannya yang gak pernah berakhir. Inilah alasan dia terus mencari Tears of the Moon sendirian sampai akhirnya putus asa. Sementara itu di tempat lain terlihat kepala suku dan Gregor yang sedang jalan-jalan. Tapi mereka malah bertemu dengan Joachim. Tapi kepala suku langsung bergegas melarikan diri. Gregor yang gak bisa berenang ini akhirnya pasrah dan disandra oleh Joachim. Gregor yang diancam Joachim pun akhirnya memberitahu kemana tujuan Lily. Frank dan Lily akhirnya sampai di La Luna Rota, tempat tujuan mereka. Ternyata pohon yang mereka cari berada di bawah sungai. Frank pun menyelam untuk mencari cara agar bisa masuk. Karena tubuhnya yang terlalu besar, tentu saja Frank gak muat menuju gerbang tempat pohonnya berada dan meminta Lily saja yang melakukannya. Tapi Lily tentu takut dan gak mau karena dia memang gak bisa berenang. Namun Frank memotivasi Lily dan mengatakan dia akan menemani Lily. Lily pun akhirnya mau untuk menyelam ke dalam. Saat masuk tanpa sengaja, Lily menginjak sebuah batu yang membuat dia terjebak di dalam. Lily yang mulai kehabisan nafas diberi nafas buatan sampai akhirnya Lily berhasil membuka pintu yang membuat air terhisap dan sungainya menjadi kering. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan pintu masuk ke tempat pohon keramat. Kemudian Joachim datang dengan menyandera Gregor dan meminta kunci menuju Tears of the Moon dari Lily. Dia mengancam akan menghabisi Gregor jika Lily tidak memberikan mata anak panah tersebut. Mereka semua masuk ke dalam gua di mana pohon keramat berada. Tapi ternyata pohon terlihat sudah mati. Namun Frank mengetahui cara menghidupkan pohon itu kembali dan dia meminta Joachim untuk memberinya satu kelopak dan membebaskan Lily dan Gregor. Joachim langsung setuju dengan hal ini, dan dia langsung menyuruh Frank memecahkan teka-teki dan menghidupkan pohon keramat. Tapi Frank malah terlihat kebingungan. Lily mencoba membantu dan meminta satu kelopak bunga juga. Dalam pencariannya, kemudian Lily menemukan bahwa kunci keramat ini menyimpan permata di dalamnya, yang bisa melengkapi kepingan puzzle yang kosong. Frank dan Lily melengkapi puzzle yang kosong dengan permata dan mata anak panah itu. Dan alhasil pohon keramat itu langsung hidup dan ditumbuhi banyak bunga. Joachim hanya mau memberikan satu kelopak bunga saja, sehingga Frank dan Lily harus memilih siapa di antara mereka yang boleh mendapatkan kelopak tersebut. Lalu Lily mengambil pistol anak buah Joachim dan menembak Frank yang tidak bisa mati ini sehingga membuatnya jatuh ke bawah. Joachim yang gak tahu kalau Frank gak bisa mati, dengan senangnya mendaki pohon tersebut. Sementara itu di bawah Frank menghabisi semua penjaga Joachim dan menyelamatkan Gregor. Pohon ini disebut Tears of the Moon karena pohon ini hanya bisa mekar ketika terkena cahaya bulan. Namun sinar bulan hanya mampu menyinari Tears of the Moon selama beberapa menit saja. Lily yang mengetahui hal ini bergegas mengambil kelopak bunga pohon Tears of the Moon sebelum sinar bulan gak ada lagi yang menyinarinya. Perlahan kelopak Tears of the Moon satu persatu berguguran. Lily akhirnya berhasil mendapatkan satu kelopak bunga terakhir. Dengan gak adanya cahaya bulan, pohon Tears of the Moon pun akhirnya mati.
Tears of the Moon mulai rapuh dan dahannya rontok satu persatu sehingga membuat Lily terjatuh dan bergelantungan. Joachim yang licik meminta Lily untuk menyerahkan kelopak itu kepadanya. Saat Joachim akan mengambil kelopaknya, Lily pun melemparkannya kepada Frank dan memegang tangan Joachim agar dirinya tertarik ke atas. Situasi di sana mulai nggak terkendali karena Tears of the Moon mulai hancur. Kemudian tiba-tiba datanglah Aguirre dan anak buahnya untuk merebut kelopak tersebut. Frank yang mengetahui Aguirre mengincar dirinya, mengarahkan kapal ke arah tembok untuk menutupi aliran sungai ke dalam goa. Dan kemudian pertarungan antara Frank dan Aguirre yang ke-3746 pun terjadi. Sementara itu, Joachim berusaha membunuh Lily yang menggagalkan rencananya. Gregor yang sudah muak dan kesal pun akhirnya melampiaskan kemarahannya. Dia memukul Joachim sampai membentur tembok yang membuat patahan sehingga bisa menimpa Joachim. Aguirre dan anak buahnya berhasil memojokkan Frank, tapi dia berhasil dikelabui Frank karena kelopak bunganya sudah diberikan sama Gregor. Aguirre yang mengetahui hal ini meminta anak buahnya untuk mengejar Gregor. Namun usahanya gak keburu karena kapal mereka keburu menabrak tembok dan membuatnya runtuh. Hal ini membuat aliran sungai mulai tertutup dan mengering. Karena ketidakadaan air sungai, Frank dan rekan-rekannya kembali ditarik dan disegel sama hutan. Ketika mereka langsung menjadi malin kundang. Lily yang merasa sangat sedih memberikan kelopaknya kepada Frank dan berharap hal itu bisa membuat Frank kembali dan terbebas dari kutukannya. Karena nggak terjadi apa-apa sama sekali, Lily dan Gregor memutuskan untuk pergi meninggalkan Frank. Namun sesaat setelah itu, apa yang dikatakan legenda ternyata benar. Frank kembali berubah menjadi manusia dan terbebas dari kutukannya. Lily yang mengetahui hal ini langsung berlari ke arah Frank dan memeluknya. Tiba-tiba ada sedikit cahaya yang menyinari pohon Tears of the Moon dan menumbuhkan satu kelopak saja. Akhirnya Lily nggak jadi pulang dengan tangan hampa. Dia mendapatkan kelopak yang akan dikembangkan untuk menjadi obat bagi semua orang. Dylan dan Gregor menceritakan petualangannya dan membuktikan kenyataan legenda Tears of the Moon. Dan Gregor menolak ajakan banyak organisasi yang dulu menertawakan dirinya. Di tempat lain, Lily mengajak Frank untuk keliling London dengan mobilnya. Dan tentu saja bersama dengan Proxima. Film pun selesai. Oke, itu aja alur cerita The Jungle Cruise. Pesan moral film ini, percuma hidup 1000 tahun kalau kita nggak sembahyang. Jangan lupa tungguin video selanjutnya dan ciao ciao.